Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dan Agung Permana dari kelas 9G. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengaruh globalisasi terhadap kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu globalisasi? Apa contoh globalisasi? Dan apa dampak dari globalisasi? Kalau belum tahu, ayo kita belajar bersama. Globalisasi merupakan salah satu proses perubahan yang dapat kita jumpai pengaruhnya dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Apa itu globalisasi? Penjelasan mengenai pengertian globalisasi disebutkan secara rinci dalam buku berjudul Pendidikan Kewarganegaraan, Membangun Warga Negara yang Demokratis yang ditulis oleh Aim Abdul Karim tahun 2007 yang menjelaskan bahwa globalisasi merupakan proses perkembangan pada masa kini yang mempunyai pengaruh dalam mendorong munculnya berbagai kemungkinan tentang perubahan dunia yang akan berlangsung. Globalisasi mulai muncul di berbagai negara sekitar 20 tahun yang lalu, kemudian semakin populer sebagai sebuah ideologi baru sekitar 5-10 tahun terakhir. Kini era globalisasi sudah berhasil memberikan pengaruh terhadap perkembangan suatu negara di berbagai bidang kehidupan. Contoh-contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang bisa kita temukan dengan mudah. Berikut adalah contoh-contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang yang dikutip dari buku informasi dalam konteks sosial budaya karya Rohni Rodin 2021. 1. Produk asing banyak beredar. Kini menemukan produk-produk asing di pasar Indonesia bukanlah hal yang sulit. Berbagai produk, mulai dari alat elektronik, fashion, hingga makanan bisa kita temukan dengan mudah. Bahkan tidak jarang ada produsen dari negara lain yang membangun perusahaan di Indonesia. 2. Mengganti tenaga manusia dengan mesin. Advancement dunia kerja di Indonesia sejak memasuki era globalisasi sudah mulai berubah. Tenaga kerja buruh-buruh di pabrik sudah mulai tergantikan oleh mesin-mesin lebih efisien. Bahkan sekarang ini pekerja petani juga semakin berkurang karena tergantikan oleh mesin-mesin yang menggantikan tenaga manusia. Ketiga, meningkatkan penggunaan gadget. Meningkatnya penggunaan gadget merupakan salah satu contoh globalisasi yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi sekarang ini gadget bisa menawarkan berbagai fitur yang membuat pekerjaan manusia menjadi lebih efektif dan efisien. 4. Persebaran informasi menjadi lebih cepat. Persebaran informasi di era globalisasi menjadi sangat cepat. Hal ini merupakan perwujudan dari era globalisasi yang tidak terlepas dari peran teknologi. Saat ini merupakan informasi, baik informasi regional, global, hingga internasional bisa kita akses dengan mudah. 5. Pemerintah lebih terbuka dan demokratis. Globalisasi juga memberi dampak yang bagus bagi pemerintahan Indonesia karena menjadi lebih terbuka dan juga demokratis. Ada juga dampak positif dan negatif dari globalisasi, yaitu dampak positif globalisasi bagi Indonesia mengutip dari jurnal Dampak Pengaruh Globalisasi bagi Kehidupan Bangsa Indonesia tahun 2015 karya Nur Haida dan M. Insya Musa. Globalisasi memberi dampak positif bagi Indonesia, salah satunya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berikut beberapa dampak positif globalisasi bagi Indonesia. 1. Adanya perubahan nilai dan sikap. Globalisasi menimbulkan pergeseran atau perubahan nilai dan sikap di masyarakat ke arah yang lebih positif. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang jauh lebih modern dan semakin mudah digunakan masyarakat. 3. Meningkatnya taraf kehidupan masyarakat tidak hanya dari segi kemudahan penggunaan teknologi, tetapi juga dari sisi lapangan kerja dan semakin terbuka luas dengan adanya globalisasi. 4. Mengubah etos kerja dan pemikiran masyarakat. Dengan globalisasi, etos kerja dan pemikiran masyarakat mulai berubah. Contohnya, sikap disiplin, menghargai waktu, berpikir positif, rajin bekerja, bersikap rasional, serta sportif, dan lainnya. Selain memberi dampak positif, globalisasi juga membawa dampak negatif bagi Indonesia.
Dampak ini sifatnya merugikan atau menyebabkan perubahan yang tidak sesuai dengan kebudayaan dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Adanya pergeseran nilai Ambiro Puji Asmaroini dalam jurnal menjaga eksistensi Pancasila dan penerapannya bagi masyarakat di era globalisasi tahun 2017 menuliskan bahwa globalisasi menyebabkan pergeseran atau perubahan nilai. Pergeseran nilai ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh budaya asing di Indonesia sehingga mengubah kehidupan masyarakat yang menerimanya. Contoh dari dampak negatif adalah 1. Perubahan gaya hidup. Globalisasi memberi dampak negatif berupa perubahan gaya hidup. Contohnya gaya hidup konsumtif dan sikap individualis atau mementingkan diri sendiri. Selain itu, perubahan gaya hidup juga mencakup cara berpakaian dan pola pikir. 2. Timbulnya kesenjangan sosial. Globalisasi memperkuat jurang pemisah antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain. Akibatnya, muncul kesenjangan sosial di banyak bidang seperti ekonomi, pendidikan, dan sosial. 3. Memudahnya sikap apresiasi terhadap budaya lokal. Informasi dan budaya asing mudah masuk ke Indonesia dengan hadirnya globalisasi. Apalagi ini terus dibiarkan, tingkat apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal bisa menurun. Akibatnya kebudayaan asli Indonesia akan hilang. Kesimpulan, globalisasi membawa pengaruh positif dan negatif bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pengaruh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari sangat kental kita rasakan pada bidang ekonomi dan sosial budaya. Pada bidang ekonomi, globalisasi mengakibatkan masuknya barang impor dengan mudah, sehingga masyarakat dapat mengenal teknologi canggih dan modern. Namun, hal ini mengakibatkan banyak generasi muda yang lebih memilih makan makanan impor daripada makanan lokal, karena mereka merasa lebih bergengsi jika makan makanan impor. Hal itu justru membuat generasi muda tidak begitu mengenal makanan tradisional. Pada bidang sosial budaya, globalisasi mengakibatkan masyarakat Indonesia lebih mengenal teknologi dan mengenal berbagai budaya asing. Namun, globalisasi juga mengakibatkan munculnya sikap individualisme, budaya hidup material, goncangan budaya, dan acuh pada lingkungan sekitar. Sekian dari saya, maaf jika ada kata-kata yang tidak enak dan tidak jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.